Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guys YouTube semua? Dengan saya Oos di channel Okta Aswal. Kali ini kita akan berbagi atau sharing mengenai itinerary dan budget perjalanan dari Depok ke Bali lalu ke Lombok. Kalian buka dulu ini ya guys, www.berilmu.com. Oke. Nanti di scroll aja di sini ada, nah ini ada itinerary dan biaya road trip. Atau kalau kalian nggak ketemu, di sini ada search, ketik saja itinerary. Oke, nah sebelumnya sebentar lagi mau bulan puasa, bulan Ramadan 1441 Hijriah ya. Jadi saya mohon maaf dan mohon dimaafkan, dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya dan semoga kita bisa menjalani puasa Ramadan ini dengan lancar, dengan sehat dan terlindungi dari Allah dan mendapatkan ampunannya sehingga dihapuskan seluruh dosa-dosa kita. Amin ya robbal alamin. Dan juga sebelumnya kalau teman-teman mau apa namanya mau menyumbang untuk anak yatim dan fakir miskin, di sini tinggal ketik aja ya, yatim. Saya udah bikin database untuk anak yatim piatu ya dan panti reda. Nah ini ada linknya, silahkan klik link ini. Nah nanti di sini bisa search juga, bisa di search panti asuhan yang misalnya yang ada di eh, Depok. Oh sorry salah ketik Depok. Nanti akan muncul seperti ini. Oke, itu sekilas atau selayang pandang untuk membantu anak-anak yatim di bulan Ramadan ya, atau di seterusnya ya, sepanjang bulan kita bisa membantu mereka. Balik lagi ke itinerary. Itinerary. Ya, ini kita balik lagi ke sini. Itinerary dan biaya road trip. Oke, langsung aja guys. Eh, Buat kalian yang ingin road trip menggunakan mobil atau mobil pribadi ya, menggunakan mobil pribadi dari Depok atau Jakarta ya, atau Bekasi gitu lah, ke Bali dan ingin ke Bali dan Lombok bisa melihat perkiraan waktu dan budget. Jadi saya itinerary itu adalah susunan waktu dan budgetnya dengan detail. Nah, terus oh iya, kami sendiri membuat kita sendiri ini belum pernah gitu mencoba itinerary dan budget ini. Jadi kita hanya merancang dan membuat budgetnya aja gitu. Kita hanya merancang aja, membuat dan merancang ini. Nah, road trip ini ditujukan untuk perkiraan waktu 7 hari pulang dan pergi. Terus menginap di hotel ya. Jadi istirahat menginap di hotel. Bisa di Surabaya atau di Probolinggo saat berangkat, lalu menginap di Lombok, menginap di Lomboknya ini di Mataram gitu ya, di kota Lomboknya atau di daerah Lombok, terus menginap di Pulau Gili Trawangan ya, nyebrang dari Lombok itu, dan juga menginap di Bali terakhir sebelum pulang kembali ke Depok. Gitu. Ini bisa dipakai buat teman-teman yang Depok, Jakarta, Tangerang, pokoknya yang daerah wilayah Jabodetabek lah ya, gitu. Bisa menggunakan itinerary ini. Bandung juga bisa ya. Terus berikut ini tabel itinerary dan budget road trip Depok, Jakarta, Lombok, lalu ke Bali dan balik lagi ke Bali. Seluruh perhitungan lama perjalanan, jarak dan lokasi ya. Jadi lama perjalanan, jarak, lokasi itu menggunakan Google Map. Sedangkan harga-harga itu didapat dari berbagai website. Jadi dari hasil googling. Nah, hasil googling ini dilakukan terakhir pada tanggal 24 Maret 2021 gitu. Jadi hasil saya googling. Nah, nanti tapi kalau saya dapatnya harganya bulan di tahun 2020 ya saya masukkan karena mungkin nggak ketemu yang terbaru ya gitu. Insya Allah nih sudah sedetail-detailnya saya buat. Oke, nah ini dia guys, ini ada dua tabel, nih tabel itinerary atau schedule dan ini ada tabel budget ya. Nanti kita ke tabel budget, kita ke itinerary dulu. Oke, ini ada kursor saya, tolong diperhatiin ya, ikutin kursor saya. Jadi ini nomor satu ya. Terus day satu hari pertama, jarak, lama perjalanan, berangkat, tiba, keterangan. Nanti ada yang di bold nih menginap ya. Menginap ke satu, jadi menginap di hotel pertama di mana gitu. Budgetnya nanti di table selanjutnya. Oke, day one, hari pertama. Berangkat dari Depok menuju Surabaya atau Probolinggo. Menginap 1 hari.
lama perjalanan sama istirahat kurang lebih 10 jam ke Surabaya. Jadi di sini jaraknya ke Surabaya dari Depok 801 kilometer, lama perjalanan 10 jam ya. Terus berangkatnya jam 5 pagi dari Depok, tibanya jam 3 sore di Surabaya. Atau kalian bisa terusin lagi ke Probolinggo, nanti kalian bisa mendapatkan tempat-tempat yang apa di Probolinggo itu suasananya desa ya. Kalau di Surabaya kan suasananya kota. Nah, ini adalah menginap hari pertama. Lalu besok paginya dari Surabaya atau dari Probolinggo ya, tadi kan terserah kalian mau milih nginap di mana, menuju Port Ketapang Banyuwangi, lama perjalanan sama istirahat 7 jam. Jarak tempuhnya 298 kilometer, perjalanan 7 jam ya. Terus berangkatnya itu jam 5 pagi, cari sarapan di jalan, istirahat bla bla bla, sampai jam 12 siang, ya kan? Nah, nah ini saya tadi udah kasih ya, tadi mau nginapnya di Surabaya atau di Probolinggo ya, keterangannya. Lalu setelah itu ya lanjut ya. Lalu kalian jangan lupa sudah pesan tiket ya di Verizy ya, beli tiketnya tuh di Verizy, www.verizy, FERIZY.com. Jangan lupa kalau kalian mau tes itu sebaiknya jangan tes 2 hari 3 hari karena biasanya di sana cuma diakuin 3 hari aja tes antigen atau tes swab. Jadi kalau bisa tesnya itu persis di hari kalian berangkat ke Bali gitu. Jadi kalau kalian mundur-mundur waktunya itu masih aman. Nah, jadi ketika kalian berangkat itu, kalau saya sih rencananya tesnya di Gilimanuk. Jadi setelah nyebrang baru tesnya di sana gitu, di Balinya gitu. Saya pernah nonton ya di vlognya nanti cari di YouTube perjalanan ke Bali. Itu kalau nggak salah vlognya mereka tes tes antigen ya, swab antigen swabnya itu di Gilimanuk. Jadi setelah nyebrang, jadi waktu diperiksa itu nggak ada, nyebrang aja. Jadi biasanya nggak diminta waktu itu. Akhir-akhir ini ya bulan Januari, Februari, Maret 2021 itu biasanya nggak diminta swab test. Jadi kalian nyebrang nanti baru dimintanya di Bali. Nah pas di Bali kalian bisa swab test di sana. Harganya 250.000. Saya udah nonton di vlognya. Nanti cari di vlog yang menuju Bali itu di bulan-bulan dia nguploadnya di bulan Januari, Februari, Maret 2021 ya vlognya. Saya mohon maaf saya nggak hafal tapi saya ingat dia nggak swab test sama sekali, dia swab testnya di sana gitu. Ya syukur-syukur nggak ada swab test, kalian sehat juga jadi nggak perlu ngeluarin biaya lagi ya, lumayan 250.000 sampai 300.000 per orang gitu. Kalau kayak saya misal pergi bertiga ya, anak saya di atas 12 tahun, satu lagi anak saya dua, satu di atas 12 tahun, satu lagi di bawah 5 tahun ya, umur 4 tahun. Itu yang nggak di swab test, tapi yang di swab test nih kakaknya nih yang ini lumayan 300-900 ribu. Nah mudah-mudahan aja kita sehat ya, jaga jarak, prokes ya 3M ya, menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, juga mengikuti protokol-protokol kesehatan di dalam mobil, jangan berkerumun dan lain-lain. Insya Allah aman. Itu alhamdulillah kalau nggak swab test ya nyebrang ya. Ini bukan ngajarin nggak swab test, karena kan di sana bisa ada pemeriksaan, bisa di swab test di sana gitu, swab test antigen. Dan kalau memang nggak ada ya mohon maaf, jangan salahin saya gitu. Silakan dicari di YouTube nanti vlog-vlog yang mereka pergi ke Bali dan dia swab test di sana. Lanjut dari Port Ketapang Banyuwangi, Port Gilimanuk ya, ini cuman nyebrang itu cuman 45 menit. Jaraknya itu 7,8 kilo. Jadi cuman ya di sini sama antri ya, saya masukin 1,5 jam. Nyebrangnya sendiri cuman 45 menit. Jadi ya jaraknya lagi tadi saya ulang 7,8 kilo, 1,5 jam ya. Kalau kita berangkat jam 1 sampainya jam 2.30. Ini penyeberangannya 24 jam, setiap jam ada gitu. Setiap 1 jam gitu. Jadi 24 jam setiap 1 jam gitu. Terus setelah tiba di Port Gilimanuk Bali ya, tadi kita udah nyebrang. Nah, kita melakukan perjalanan langsung ke port lagi. Jadi kita nyebrang lagi nih. Jadi kita melintasi Bali, Pulau Bali dari timur ke barat ya. Pokoknya ini Pulau Bali, kita kan ke sini ya dari Depok ya, di Depok jalan gitu kan. Nah, ini udah di Bali nyebrangnya darat ya, lewat darat ya. Jadi namanya dari Port Gilimanuk ke Port Padang Bay. Nah, dari Gilimanuk ke Padang Bay kita mau naik ferry lagi. Nah, nanti ada biayanya ya di tabel selanjutnya. Kita itinerary dulu. Dari Port Padang Bay jalur darat kurang lebih 4 jam. Itu udah saya hitung. Totalnya 159 km.
3 jam 57 menit jaraknya, lama perjalanan. Kalau berangkat jam 2.30 kita langsung go ya, itu nyampainya jam 6.27. Nah, terus kita isoma. Biasa kita kalau muslim di jamak ya, sholat dulu ya, jamak zuhur dengan asar, terus maghrib dengan isya ya. Kalau mau dikosor juga mungkin boleh ya, kalau ngejar ferry ya, dalam kondisi darurat ngejar ferry ya. Daruratnya tuh maksudnya takut ketinggalan atau takut lama atau di negeri orang, di wilayah orang. Jadi silahkan dijamak dan dikosor. Jadi misalnya di jamak itu digabung ya, eh, zuhur dengan asar ya, zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat gitu. Terus oke ya, jadi udah isoma, makan sekalian nyebrang jam 6.27. Nah, karena perjalanan dari Padang Bay Bali menuju eh, Lombok ya, di dalam ferry ya, penyeberangannya tuh 4 jam. Jadi tadi di darat 4 jam, terus penyeberangan 4 jam. Itu kurang lebih jaraknya 70 kilometer dari Padang Bay Bali menuju Lombok ya, Port Lembar. Dari dermaga Padang Bay ke dermaga Lembar di Lombok itu 4 jam. Terus kita masukin sini jaraknya 70 kilo 4 jam. Kalau berangkatnya jam 9 malam, tadi kan kita sholat dulu ya kan di jama, sholat maghrib isya, terus makan malam, jam 9 malam kita nyebrang lah. Jam 9 malam atau jam 10 jam 11 nanti nyampainya jam 1. Atau kalian mundurin aja jam 12 malam, ntar sampai sana jam 4 pagi subuh gitu ya. Perjalanannya enak, nggak capek karena situ suasananya udah suasana baru ya, bukan suasana kayak di rumah kita jadi capek atau di tol Jakarta macet. Suasananya sepi hening, jadi insya Allah nggak capek. Jadi kalian nggak perlu nginap lagi dulu gitu lah. Jadi langsung di perjalanan santai aja gitu. Nikmatin tidur di ferry gitu, di dalam ferry gitu. Eh, Selama 4 jam ya gitu. Enak kok, nggak capek gitu, sambil jajan, sambil makan ya, liburan lah, sambil menikmati eh, suasana dan ambient ya, suasana di sana. Suasananya bukan suasana kayak di sini, bukan kayak suasana di rumah, tapi suasana di tempat lain yang asing dan menyenangkan gitu. Nah, kalau saya sih niatnya jam 21 berangkat sampai jam 1 nih. Oke. Lalu ketika itu hari kedua, ganti hari ya. Jadi kan ganti hari nih, jam 1 pagi nih udah ganti hari, hari ketiga. Nah, dari Port Lembar kita check-in ke hotel. Ya. Jadi kita minta check-in ke hotel lebih cepat gitu. Kalau misalnya nggak dapat ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya eh, dapat, syukur-syukur, karena kan di sini kan tadi jam 1 pagi ya. Jam 1 pagi ya kan. Nah, itu dari Port Lembar di Lombok itu ke hotelnya, ke Mataram ya, menuju Mataram hotelnya. Kenapa di Mataram? Biar kalian merasakan ambient suasana kota Mataram. Gitu. Kalau saya sih gitu, buat keluarga yang belum pernah ya. Kalau yang udah pernah ya nggak usah. Silakan cari tempat Lombok, ada banyak tempat menginap yang enak-enak, pinggir pantai, depan Senggigi dan lain-lain. Tapi buat saya sendiri, karena nanti mau nginep ke Gili Trawangan, jadi mendingan nggak usah ke pantai lagi, jadi di kotanya aja gitu, di kotanya Lombok gitu, Mataram. Ya, ada makan ayam taliwang Pak Udin dan lain-lain gitu. Nah, kembali ke sini jaraknya 21 kilo. Jadi dari dermaga di Lembar ke Mataram Lombok 21 kilo. Itu kurang lebih lama perjalanannya setengah jam aja. Jadi dari kita sampai jam 1.30 pagi ya, dini hari, ke Mataram tuh jam 2. Atau kalian juga kalau nggak mau bisa santai atau duduk di masjid ya. Di Port Lembar tuh ada masjid yang kalian bisa duduk-duduk di situ gitu ya. Gitu. Ya, nanti kalian bisa cek di Google ya, ada masjid, bisa istirahat di situ sambil nunggu gitu. Terus atau bisa minta juga early check in atau dan lain-lain. Atau bisa juga kalian eh, keliling-keliling dulu di Lombok Mataram, cari sarapan, duduk-duduk, nikmatin ini. Keliling-keliling lah. Nah, setelah itu eh udah istirahat, udah cukup. Nah, abis check in ya, mungkin kalau bisa early check in ya, karena kan lagi kondisi pandemi gini, biasanya kita nelpon early check in, dikasih paling nggak naruh barang lah, ngelurusin kaki, numpang mandi, sikat gigi gitu ya, keliling Lombok. Nah, jadi di hari itu jam 10 ya, jadi kan setelah tadi pagi itu kita udah istirahat, tidur, bangun jam 10 siang ya, ya sholat duha dulu gitu kan ya, sambil zikir pagi petang. Nah,
enjoy ke Lombok ya kan, pantai Sade Village, terus Desa Tenun apa segala macam lah ya. Terus kalau kita jarak tempuhnya per 2 jam untuk satu tempat, 3 jam berarti 3 tempat berarti 6 jam. Jadi satu tempat tuh 2 jam. Nah, kalau kalian mau ke 3 tempat bisa 6 jam. Nah, itu kalau keliling itu tadi saya hitung itu 200 kilo gitu, ke sono ke sini itu udah cukup lah. Karena Lombok tidak terlalu besar. Ya mungkin hitungan sejam ke lokasinya sampai, kecuali yang di ujung sana ya dekat Rinjani ya. Kalau yang ke Rinjani agak jauh perjalanan 2 jam gitu. Tapi kalau yang ke arah atas ya, ke atas kan Gili Trawangan, ini kan kita lagi di Mataram. Ke atas ke bawah gitu ya, kiri kanan. Nanti kalian lihat di map itu ya. Itu cuman 200 kilo itu. Kalau kita eh, jadi total perjalanan itu 10 jam lah keliling-keliling ya, 10 jam. Ya, terus berangkatnya jam 8 pagi, sorry bukan jam 10 tadi. Berangkat jam 8 pagi, ya, terus lama perjalanan keliling itu 10 jam itu. Kalau saya hitung tuh 10 jam. Nah, jam 6 tuh udah sampai. Check-in lagi di hotel, bersih-bersih, mandi, makan malam, istirahat, oke? Istirahat. Itu hari ketiga. Hari keempatnya bangun ya, check out dari hotel tadi, cukup satu malam aja. Check out dari hotel tadi ke Port Bangsal. Port Bangsal itu tempat penyeberangan ke Gili Trawangan. Nanti kita bisa nitip mobil kita di daerah-daerah dekat Port Bangsal di rumah warga. Insya Allah aman karena udah sering banyak penitipan. Kalian googling aja kalau nggak percaya, penitipan mobil di Bangsal mau ke Gili Trawangan. Atau kalian bisa juga nitip di hotel, kalian naik mobil hotel, travel hotel, diantar ke sana, naik taksi. Jadi kalian bisa titip di hotel, bayar gitu ya. Kalau saya sih insya Allah saya bawa dan titip di Bangsal, titip di rumah-rumah warga sana baik-baik kok gitu. Ya memang ada yang maksa orang-orang itu biasalah. Jangan diladenin, jangan kepancing emosi, jangan menghina, jangan ini sopan gitu. Kalau kalian memang punya dana lebih ya eh, ya kalau mereka minta-minta ya kasihlah 10.000 20.000, mungkin mereka kesulitan lagi pandemi bisa ngasih berdonasi ya, kita lagi jalan-jalan bisa bikin bahagia mereka juga di sana. Kalau bisa makan makan di sana lah, memakmurkan orang-orang yang ada di sana, jadi jajanlah di sana. Insya Allah cek juga yang sehat ya jajannya biar mereka ada pemasukan. Jadi jalan-jalan tuh jangan cuman kita mengirit tapi kita bisa memakmurkan orang-orang di sana gitu yang ada di Port Lembar, di Mataram, di Lombok. Oke, ikutin kursor saya lagi nih yang gerak-gerak. Ya, check out. Nah, pada tahun 2018 ada tempat penitipan di Port Bangsalnya, bukan di rumah warga ya. Itu harganya 10.000 satu hari. Itu data tahun 2018. Tapi data yang 2021, 2020 ya, itu mereka bisa titip di parkir di rumah-rumah warga di sekitar Bangsal. Insya Allah dijaga oleh mereka gitu. Nanti seharinya nego aja. Ya kan ini ada patokan 2018 10.000 ya, 20.000 lah gitu, 25.000 gitu sehari. Titip parkir gitu ya. Lalu setelah itu, setelah titip parkir mobil di Port Bangsal, kita jalan kaki ke pelabuhan buat naik bot. Nah, di sini ada pilihan bot ya. Ini saya masukin aja sekalian, bukan dari Bangsal tapi dari Teluk Nara. Jadi ada private boat 300.000 per bot. Waktunya terserah kita, estimasinya di laut cuma 10 menit dan via pelabuhan Teluk Nara. Jadi bukan lewat Port Bangsal. Nanti di Google aja ke Teluk Nara. Itu nggak beda jauh, nggak terlalu jauh lah dari Port Bangsal, dari dermaga Bangsal tuh nggak terlalu jauh. Jadi Teluk Nara, pelabuhan Teluk Nara dengan pelabuhan Bangsal tuh nggak terlalu jauh, gitu ya. Terus saya milihnya nomor 2 public fast boat, 85.000 per orang. Ada jadwalnya, estimasi di laut 20 menit. Ada jadwalnya itu kemungkinan ini berangkatnya per 2 jam gitu ya. Atau pagi, siang, sore, tergantung kondisi. Nah, itu. Atau cuma jam 12 doang. Jadi kalau lagi rame ya dia per berapa ada jadwalnya gitu. Nah, nah ini saya masukin aja di sini ya, jaraknya cuma 7,7 kilo. Jadi nyebrang itu kayak nyebrang dari dari Banyuwangi ke Bali, jaraknya cuma sejauh itu ya. Jadi nggak jauh ya. Cuma 7,7 kilo. Eh, kisaran waktunya 20 menit. Ini saya ngambil yang nomor 2 ya, kisaran waktunya. Terus kalau kita berangkat jam 8 pagi, jam 8.20 tuh udah sampai di sana. Jadi informasi terbaru 1 Juli kita pakai yang nomor 2. Oke, pakai nomor 2 nih. Pemeriksaan rapid test antigen. Nah, kalau kita udah rapid test antigen di sana diperiksa lagi. Nah,
saya nonton tuh ada yang diperiksa lagi di dalam botnya gitu ya. Eh, di vlognya siapa ya, saya lupa. Pokoknya nanti kalian cari vlog yang terbaru dari perjalanan ke Lombok ya, Bali dan Lombok. Lalu kalau mau lebih murah lagi naik yang 20.000 per orang, ini full rame-rame ya. Lebih lama di laut, estimasi 40 menit. Terus dia juga mampir-mampir, kan ada Gili Meno, Gili Air, Gili Trawangan gitu ya, dia mampir-mampir di pulau-pulau itu. Lalu abis itu kalau udah sampai, kita bisa check in ya, sebelum kita minta early check in lagi ya. Terus kita bisa snorkeling di sana. Ya kalau nggak punya uang, nggak usah naik boat ya. Kita sewa alat snorkeling aja mungkin sekitar 10 sampai 25 ribu ya. Sewa alat snorkeling di sana. Kita snorkeling dekat-dekat aja gitu. Jadi kita berenang aja karena dia cukup eh, aman ya. Jadi posisinya di teluk gitu ya. Jadi istilahnya nggak ada ombak yang keras. Kalian bisa berenang-berenang snorkeling di sekitaran pinggiran di Gili Trawangan. Atau bisa juga sewa boat ke tempat yang lokasinya bagus gitu ya. Nah, tergantung budget kalian di sini. Jadi saya nggak masukin budget snorkelingnya ya. Gitu. Berapa sih snorkeling di sana? Ya kalau mau pakai boat ya tergantung, mungkin ada yang siapin aja uang sekitar 500 gitu. Mungkin pakai perahu kecil dari Gili ke Trawangan jalan. Atau kalian juga bisa dari waktu berangkat di sini ya. Waktu berangkat di sini kalian nyewa jasa. Jadi nanti nyewa jasa nggak pakai public fast boat tapi pakai private, nanti sekalian snorkeling, nanti sekalian diantar gitu. Terus udah cuma 1 hari. Ada yang kayak gitu juga. Biayanya 400 ribuan gitu. Terus nanti bisa sepedahan ya, sewa sepeda itu 50 ribu sehari ya kalau nggak salah ya. Seharian. Kalau sejam itu saya lupa deh. Sekitaran segitu deh, pokoknya 50 ribu sehari. Ya. Terus buat keliling ya, naik sepeda atau jalan kaki juga keliling-keliling bisa ya. Terus kuliner ya, makan di sana, main di pantai ya, main pasir dengan air pantainya biru bagus ya, biru muda gitu. Foto-foto, bikin vlog ya, penginap di hotel di Gili Trawangan. Ya, itu nanti ada budgetnya. Jadi ini menginap keempat ya. Tadi itu udah menginap ketiga yang kita di Lombok. Nah, sekarang kita menginap keempat di Gili. Hari sebentar ya. Bismillah. Maaf ya kalau gelap lampunya. Kalau videonya gelap yang penting kan ininya ya, tabelnya yang penting. Terus lah, hari kelima kita check out dari Hotel Gili Trawangan ya, sekitar biasa jam 12 ya check outnya. Tapi kita mungkin bisa check out lebih awal. Lalu dari check out dari Gili Trawangan kita nyebrang ke Port Bangsal untuk ngambil mobil kita kembali ya. Gitu. Jadi nanti, oh iya jangan lupa nanti tasnya bawa kopernya buat yang kalian baju-baju yang buat menginap aja. Jadi jangan bawa koper gitu ya. Kalau bisa sih setiap anak bawa ransel ya. Jadi eh, ya jadi dari rumah itu bawa ransel lah. Jadi ada koper gede buat baju ya. Satu lagi ransel. Nah, ransel tuh buat sediain nginep 1 hari di Gili Trawangan itu gitu. Ya buat baju renangnya, ininya. Kalau punya pelampung ya. Jadi pada bawa ransel gitu. Jadi jangan bawa koper gitu. Biar kalian bisa ngoboy. Jadi ya kan tuh kan pulau ya, kalau ada gempa emergensi kalian juga udah nggak perlu sibuk barang-barang, kalian kan cuma bawa baju, dompet, tas dan dengan tas ransel. Siap tinggal menyelamatkan diri ya. Insya Allah sana baik-baik aja. Jangan ada musibah ya Allah. Semoga aman-aman aja. Terus udah check out ya. Jaraknya 7,7 kilo ya, 20 menit juga. Kita pakai yang nomor 2 lagi ya. Public fast boat itu ya. Gitu 85.000 gitu. Terus 12.000 12 berangkatnya jam 12 ya. Jadi jangan pagi-pagi juga lah, bangun, tidur, makan, sarapan, keliling pulau lagi, puas-puasin, main air lagi ya, terus bilas, selesai jam 12 check out. Nah, jam 12.20 jam 12 naik boat, jam 12.20 sampai di Port Bangsal, ambil mobil ya. Oke, nah ini keterangannya sebelum check out, explore dulu pagi-pagi sunrise di Gili Trawangan. Jangan lupa ya direkam videonya buat kenang-kenangan, karena belum tentu kita dikasih umur atau dikasih rezeki untuk bisa ke sana lagi. Dari Port Bangsal kita eh, jalan ke Port Lembar, jadi lewat darat ya. Jadi kita dari Port Bangsal tuh ke Port Lembar itu jaraknya 49 kilo ya.
jarak tempuhnya waktu lama perjalanan tuh 1 jam 24 menit. Nah, ini salah nih saya nih. Ini harusnya bukan jam 10 ya. Nanti saya edit. Ini jam jam 12.20 ya. Nah, ini harusnya jam 12.20 tambah 1 jam 24 menit jadi jam 13.24. Ini harusnya jam 13.24 nih guys. Maaf ya, nanti saya edit nih. 13.24. Oke. Terus abis itu istirahat, sholat, makan. Nah, dari Port Lembar kita menuju Bali. Ya, jadi dari Port Lembar, dari Dermaga Lembar baru bisa ke Bali. Gitu. Karena bawa mobil feri. Kalau dari Bangsal kan kita perahu bot biasa, nggak bisa bawa mobil kan. Mobil kita kan bawa mobil. Jadi dari Port Lembar kita nyebrang lagi. Eh, lama perjalanan nyebrangnya itu dari Lombok ya, dari Dermaga Lembar Lombok ke Dermaga Padang Bayi Bali 4 jam. Jaraknya 70 kilo, 4 jam. Nah, tadi kan kita berangkat kan jam 13.24 ya. Tadi ini salah nih, maaf nih. Ini bukan 11.24 nih, 13.24. Nah, jam 13.24 sampai anggap aja jam 13 ya, sampainya tuh jam 17. Nah, jadi jam 5. Jadi jam 5 tuh kita udah mendarat, bersandar dari dermaga. Nah, di situ juga kalau kalian mau santai-santai dulu itu di Lombok masih mau keliling lagi, dia ada 24 jam ya. Jadi dari dari Port Lembar Lombok ke Padang Bayi itu setiap 1 jam, jadi ada 24 jam. Lalu dari Port Padang Bayi ya, lewat darat kita ke hotel. Nah, kalau kalian mau suasana yang desa sawah dan sejuk itu ada di Ubud ya. Nah, ada Ubud dan pasar dekat. Kan tadi kita udah di pantai-pantai. Nah, mungkin ini agak-agak di Ubud gitu ya, agak-agak sejuk dingin, agak-agak di bukit-bukit gitulah atau gunung-gunung gitu ya. Itu jaraknya dari Padang Bayi itu lumayan, 37,9 km. Itu jarak tempuhnya itu lama perjalanan itu 1 jam 8 menit. Jadi kalau tadi jam 5 jam 17 ya, jam 5 sore ya, jam 17 itu kita duduk dulu setengah jam 17.30 terus kita berangkat, itu sampainya jam 18.38. Nah, kalau bisa sih kalian udah check in ya gitu ya. Itu jadi di hari kelima itu udah ngecek in hotelnya. Jadi ya nggak apa-apa, memang kan kita kan eh, harusnya masuknya jam 2 jam 3 tapi ini baru jam 6.38 baru nyampe. Nggak apa-apa kan, kita kan udah explore juga, udah explore. Nah, terus kita istirahat. Nah, istirahat lalu hari kelima ke enam keliling Bali, terserah kalian. Nanti saya udah masukin ada linknya, tempat-tempat di Bali dan tempat-tempat di Lombok apa aja yang kalian mau tuju ada di situ, udah saya siapin. Terus hari ketujuhnya udah itu kita pulang. Check out dari hotel ke Bali menuju Port Gilimanuk. Itu jaraknya 129 kilo, perjalanannya 3 jam 11 menit. Kalau berangkat jam 12 ya, check out dari hotel jam 12 siang, sampainya jam 3:11. Ya kan di hotel sarapan dulu, ya kan istirahat, duduk-duduk ya, oleh-oleh ya, belanja oleh-oleh segala macam. Terus dari Port Gilimanuk Bali nyebrang ke Port Ketapang Banyuwangi itu penyeberangannya 45 menit ya, antriannya 1,5 jam juga sama kira-kira. Itu 7,8 kilo jaraknya ya. Nah ini lama perjalanan 1,5 jam. Kalau kita tadi kan duduk-duduk dulu, terus itu jam 17 ya, jam 5 sore kita berangkat sampai jam 6.30. Ada 24 jam juga. Nah, terakhir ini kita pulang ya. Dari Ketapang Banyuwangi, dari pelabuhan Ketapang Banyuwangi menuju Depok. Nanti bisa istirahat di rest area. Oke, itu cukup detail mudah-mudahan. Nah, lalu mari kita bahas budgetnya. Nah, untuk budgetnya sendiri Depok, Banyuwangi, Ketapang, kita hitung sampai ke BBM-nya guys ya. Oke, BBM ini dengan perhitungan 1:13 gitu. Menggunakan Almas ya atau LCGC ya. Jadi Depok, Banyuwangi, Ketapang itu total ada 1072 km. Itu menghabiskan BBM seharga 742.000 ya. BBM, ini BBM pergi. Lalu tol Depok Banyuwangi ini berangkatnya ya, ini saya kasih satu, itu maksudnya satu kali jalan tuh sampai ke tolnya 749.500. Itu kalau nggak salah Depok Probolinggo ya keluarnya ya, ini perginya. Jadi ya ini biaya-biayanya ya.
Terus naik ferry ke Tapang Banyuwangi ya, nyebrang dari Banyuwangi ke Bali ya, dari Ketapang ke Gilimanuk. Itu eh, ini sorry, ini bukan 1072 nih. Oke, nanti saya perbaikin nih. Ini cuma 7,7 kilo ya, 7,8 kilo jaraknya. Harganya 182.000. Mobilnya namanya golongan 4A. Kalian bisa beli di verizi.com. Nggak usah di print, nanti beli terus ada barcode ntar di scan di sana. Nah, gitu. Pak, swapnya di mana? Tadi saya bilang nih kan di paling bawah ya 16 nih ada swap. Maaf ya. Aduh, minum dulu. Bismillah. Alhamdulillah. Nah, jadi tadi nih swapnya saya taruh bawah ya, 3 kali 300.000 lah saya anggap dengan administrasi atau dengan apa 11.000 swap antigen. Nah jadi kalau bisa sih kalian swapnya di Bali aja, di Gilimanuk aja gitu. Syukur-syukur ya nggak ada swap. Ini bukan ngajarin ya, maksudnya ya syukur-syukur di sana nggak ada swap karena kan sehat ya kondisi kita insya Allah ya. Tapi kalau mau swap jangan dari Depoknya karena kan dari Depok udah kehilangan 1 hari, sayang. Nah, takutnya kalau kita nanti mau nyebrang ke sana waktu harinya udah jauh di Lombok kita nggak atau masuk ke Balinya lagi nggak bisa dari Lombok gitu ya kayak gitu gitulah pokoknya. Jadi dari Bali Lombok harusnya ya swab testnya jangan 3 hari lah 5 hari lah gitu ya. Karena kalau kita lagi traveling gini jadi mesti swab 2 kali kan sayang gitu. Oke, lanjut golongan 4A per mobil. 4A itu mobil kayak di bawah 5 meter ya. Ya kayak Avanza, Innova, Almas, Terios, kayak gitu-gitulah. Gitu, mobil-mobil kecil. Terus ferry dari Padang Bayi Bali ke Lombok. Nah, jadi kan nyebrang lagi jaraknya 70 kilo itu 1.023.000 satu mobil. Ya kan? Satu mobil untuk orang udah sekalian. Sama kayak yang Bali tadi 182 tuh orangnya nggak dihitung. Nah, yang ferry Padang Bayi Bali, Lembar Lombok juga nggak dihitung. Nah, itu. Terus pulangnya dari Banyuwangi ke Tapang Depok itu BBM-nya 742 ya. Jadi ini bawahnya pulangnya ya, biaya pulangnya. Dari Banyuwangi ke Tapang jaraknya sekian, BBM-nya sekian ribu. Terus tolnya juga sama ya, kurang lebih saya pukul sama. Terus ferry-nya juga sama 182, terus ferry dari Lombok ke Padang Bayi juga sama. Jadi 1.023.000. Terus hotel saya perkiraan pakai ambil 500.000 karena lagi jalan-jalan memang dibudgetin pengen hotel yang enak karena dengan sarapan ya atau tanpa sarapan hotelnya yang enak lah gitu. Terus itu hari pertama ya waktu kita berangkat. Terus hari kedua hotel di Lombok ya setelah kita nyebrang-nyebrang perjalanan jauh itu. Terus habis itu kita hotel di Gili Trawangan nih 500.000 juga ya. Ini hari ke-1, hari ketiga, hari kedua kita di jalan ya. Hari kedua tadi kita udah bahas nanti silahkan lihat lagi. Terus hari kelima hotel di Bali cari ya 2 hari 3 malam ya tanggal 5 dan 6 ya. Tanggal 5 dan 6 ya, tanggal 7-nya pulang kan. Jadi 2 malam ya ini. 2 hari kali 500 jadi 1 juta ya. Ini sudah total nih saya total ini. Bukan 2 juta jadi 2 kali 500 1 juta. Hari ketujuhnya pulang. Terus makan ya, kita hitung makan jalan-jalan 3 kali sehari. Sehari itu kita anggap makan 450.000. Ya, 450.000 dikali 7 itu 3.150.000 untuk makan tuh. Nah, kalian tinggal atur aja nih kalau makan plus jajannya mau budgetnya murah ya mungkin ya kan saya kan berempat ya dengan ada yang balita satu jadi saya hitungnya 450.000 karena nanti pengen jajan ini supaya suasana hati enak tenang misalnya badan udah capek tapi pikiran kita nggak capek jadi nggak jadi capek gitu. Nah, tapi kalau kita udah capek badan terus kita mau makan juga susah irit-irit takut mahal gitu jadi tambah capek jadi pikiran capek badan capek jadi bisa bikin sakit gitu jadi memang harus siapin untuk makan yang enak gitu. Jadi 3 kali. Jadi sehari itu 450.000 dikalikan 7. 7 kali makan 7 hari ya. Itu 3.150.000 ya. Nah, itu udah plus jajan-jajan beli permen, beli ini segalanya. Tiket wisata dan sejenisnya kita anggap 500.000 lah ya. Misalnya kalian mau ke di Bali ada apa namanya itu? Di Bali ada kebun binatang, di Bali ada tempat masuk pantai-pantai, terus mau lihat pura, pemandangan ya kan. Terus di Lombok juga kalian mau ke desa apa namanya buat bayar tips guide ya desa Sade gitu ya desa Sasak ya
dan lain-lain. Terus BBM Wirawiri ini di luar BBM tol dan lain-lain tuh perkiraan Wirawiri itu 500 kilo ya. Jadi per kilo 500 kilo itu kalau dibagi 13 apa dikali 13 dikali harga. Ini BBM-nya Pertamax ya. 742.000. Jadi BBM Wirawiri ya di Lombok di Bali selama di sana kita jalan-jalan itu 742.000. Oke. Ini swab antigen yang tadi sekitar 300.000. Laundry sekitar 200.000 ya kan karena laundrynya laundry kilat, terus laundry juga yang bagus ya karena kan kalian kalau pergi pakai baju bagus ya, laundrynya tempat yang mungkin agak bagus agak sedikit mahal gitu. Jadi totalnya biayanya 13.385.462. Nah, jadi totalnya segini nih 7 hari nih. Kalian udah sampai Lombok, nyebrang bawa mobil ya. Ya, dan lain-lain ya. Nah, kalau kalian mau lebih murah lagi mungkin bisa di sini kurangin dimakan ya, makan plus jajan dan lain-lain. Oke, next. Selanjutnya destinasi wisata-wisata. Nah, ini guys. Ini ada linknya ya, link destinasi wisata Lombok, link destinasi wisata Bali. Nanti kalau diklik ya, ini dari tempatwisataseru.com ya. Ini ada penjelasannya. Ini saya udah cari yang paling. Jadi tempat wisata tuh harus ada penjelasan ya. Misalnya di wisata Gunung Rinjani di Lombok, dia harus ada penjelasannya, fotonya gimana gitu ya. Nah, ini udah saya siapin guys. Ini 39 tempat wisata ya. Nah, ini hampir nomor 18 tuh ya di Lombok ini. Ini udah saya siapin. Kalian tinggal pilih aja mau mau di Lombok mau kemana aja nih. Nah, nih Pantai Sire tuh ke 39. Lalu untuk destinasi di Bali ya Bali mau udah terkenal ya. Nah, jadi mungkin ada ratusan tempat wisata nih udah kita siapin, tapi ini ada yang terbaru nih. Nah, tempatwisataseru.com ya ini. Jadi ini copyrightnya punya tempatwisataseru.com. Terima kasih ya tempatwisataseru.com. Informasinya bagus sekali. Semoga eh, dapat balasan dari Allah ya, kesehatan ya, rezeki dan lain-lain. Nah, ini ada tempat wisata di Tabanan Bali terbaru ya, 2020 September. Nah, ini kalian bisa baca ada keterangannya jelas sekali. Jadi saran saya sih sebelum jalan itu mendingan dibaca dulu gitu. Nggak ada salahnya kok sambil ngebayangkan nanti di sana. Nah, ini ada 50 tempat liburan di Gianyar ya. 19 objek wisata di Bali Selatan. Jadi dia nggak double kok, saya udah cek. Double tapi melengkapi gitu kalau ada double-double. Ini 50 tempat liburan di Gianyar. Di Gianyar aja tuh udah ada 50 tempat. Terus ada 20 oleh-oleh khas Bali yang bisa Anda bawa pulang. Ada 39 tempat wisata kuliner di Bali ya. Jadi saya udah siapkan semua ini. Oke guys, kalau ada pertanyaan yang kurang jelas, tolong isi di komentar. Dan kalau ada pertanyaan yang saya udah jelaskan, kalian tanya lagi di komentar, nanti saya akan jawab. Silahkan tonton dari awal sampai habis. Itu aja, terima kasih banyak sudah menyaksikan. Mohon maaf kepanjangan. Eh, yang mau liburan, semoga tetap sehat, aman, selamat sampai di sana. Jangan lupa dibikin videonya, kenang-kenangan, dan lain-lain. Saya pamit dulu, mohon undur. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.